takut membatasi mobilitas karena banyak postingan negatif, karena tinggal sendiri. Wah. Untung saya sama keluarga saya kalau tinggalnya. Kalau Anda nggak mau sendiri, jadi supporter Liverpool. Kemudian yang keenam, bagaimana pendapat Anda mengenai ODP, PDP atau tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 apabila tidak mengisolasi diri atau melakukan karantina mandiri? Itu gitu. Ya, pendapat mereka membahayakan orang lain. Itu yang terbanyak. Ya, yang terbanyak kedua, tidak peduli sesama, egois, jahat, merugikan orang lain. Ya benar juga sih. Memang ya harus gitu. Tetapi memang banyak anggota medis juga pakai APD kok ya. Mereka juga peduli lah, mereka berjuang untuk itu ya. Enggak sembarangan juga kok. Iya. Terus ada yang katakan keren. Ini mungkin untuk tenaga medisnya mungkin. Mungkin untuk tenaga medisnya teman-teman. Ya, oke. Kerennya itu gimana atau tenaga medisnya itu pakai gitar, terus nyanyi di depan, nyanyi lagunya Topi gitu. Enggak gitu. Sekeren itu. Karena mereka berjuang untuk keselamatan seluruh bangsa ya. Jadi keren. Jadi maksudnya keren bukan untuk ODP. Saya percaya bukan gitu. Iya. Ada yang bilang gemes. Ini kenapa? Mungkin cabi ya. Kenapa gemes? Kenapa? Terus ada yang katakan harus diproses hukum, perlu diedukasi lebih lagi. Setuju. Ada yang katakan biasa aja. Ya. Ini kamu rebahan mesti. Biasa aja. Mungkin dia terbiasa. Iya. Kemudian next. Ya. Apa yang Anda lakukan apabila ada orang di sekitar Anda adalah ODP, PDP atau tenaga medis? Jadi ini menarik terus. Jadi ternyata banyak yang kalau di dekat mereka ada ODP, PDP dan tenaga medis, ini memberi dukungan dalam berbagai aspek, semangat, doa, dana, dan tidak mengucilkan. Setuju. Ini jawaban terbanyak. Iya sih. Karena tadi kita kan sempat singgung kan ya, ada orang yang tertolak seperti itu. Dan ini cukup menarik juga. Jawaban pertama ini benar juga ya. Bener. Harus didukung dalam doa juga, disupport terus. Itu sih keren sih. Oke, lanjut. Bagus ya. Kemudian yang kedua, menasihati dan mengingatkan untuk karantina serta menghubungi pihak terkait. Ada yang menjaga diri, jaga jarak, ada yang biasa aja, ada yang mencari obat penawar. Hah? Obat penawar maksudnya? Saya kurang tahu ya. Iya. Saya juga. Jaga diri tuh loh, jaga hati, jaga diri. Kalau saya dengar obat penawar tuh ingat film Yoko ya. Yoko. Jadi kalau kena racun bunga cinta terus dari obat penawarnya nggak permen coklat gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi yang mungkin maksud dia ya carikan obat untuk menawarkan yang seperti. Jadi dia paling tidak niatnya baik untuk menolong. Ya, oke. Ya, itu pendapat responden dan ini ada juga pendapat para ahli ya. Yang pertama ini Pak Hakim, psikolog sosial. Jadi label atau stigma yang muncul sebenarnya lahir dari munculnya kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman COVID. Jadi sebenarnya itu reaksi normal dalam situasi pandemi. Jadi memang apa ya? Itu memang bentuk proteksi dirinya. Jadi dia kadang menjauhi itu gitu ya. Jadi itu Pak Hakim bilang kan normal kan ya. Normal reaksinya normal. normal. Secara manusiawi normal gitu ya. Kemudian nah, tapi kalau untuk orang-orang yang ODP, ya ini yang ODP, yang ngeyel, terus maka disematkan label-label egois atau selfish itu bentuk social punishment dan itu apa ya namanya? Setuju sih. Setuju benar. Pak Hakim sendiri setuju bahwa ya digitukan aja karena dia ini membahayakan orang lain kan. Tadi kan responden juga tahu kan ODP ini perlu karantina karena bisa membahayakan PDP dan karena yang positif pun. Ngeyel juga ya. Iya. Karena beberapa punishment tadi apa? Iya, social punishment. Jadi ada hukuman secara sosial. Jadi biar mereka juga tahu diri lah, maksudnya dengan kondisi gitu ya jangan membahayakan orang lain gitu ya. Kemudian biasanya itu muncul di komunitas yang punya daya resiliensi kolektif. Mereka masih saling peduli dengan keselamatan tengah dan pengen lingkungannya sehat. Jadi memang mereka memberikan social punishment biasanya kalau untuk orang-orang karena mereka ingin melindungi yang lain juga. Tapi bukan berarti memusuhi ya. Tapi maksudnya kalau ini ngeyel itu loh. Yang nyebelin itu kan yang ngeyel. Jadi dia tahu dia ODP, dia punya track record kontak dengan itu, tapi dia ngeyel keluar kemana-mana itu nggak boleh. Kemudian kontrol sosial seperti itu sulit diharapkan di lingkungan masyarakat yang sudah individualistik memang.
Ya. Oke. Dan resiliensi kolektif itu menggambarkan kemandirian masyarakat kita. Jadi idealnya resiliensi kolektif ini berjalan bersamaan dengan upaya penanggulangan yang terprogram dari pemerintah. Dan kalau masyarakat sudah menganggap pemerintah tidak lagi bisa diandalkan, terpaksa mereka harus mengandalkan resiliensi kolektif ini. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain penanggulangan ini jadi jalan sendiri-sendiri sehingga nggak efektif karena nggak serentak gitu loh ya. Ya kayak apa dulu kalau kita belajar sejarah, penyerangan terhadap penjajah itu ketika sendiri-sendiri ya nggak efektif. Harus efektif memang serentak. Jadi memang ya ikutilah anjuran pemerintah. Tapi ini Pak Hakim ini hanya memberi sebuah prediksi atau kemungkinan kalau sampai resiliensi yang kolektif ini memang mereka sudah nggak percaya dengan pemerintah, bisa ambil tindakan itu. Tapi ya tetap harus percaya ya gimana? Karena kalau diambil tindakan sendiri pun nggak efektif. Gimana gitu ya. Nah kemudian menurut pendapat Pak Lili nih, Dokter Lili katakan menurut saya mengucilkan lebih pada menolak atau tidak mau bergaul, mengasingkan, membuang orang tersebut. Tetapi pada social distancing orang tetap bergaul dan berkomunikasi hanya dalam batas-batas aman. PDP, ODP atau OTG tidak bisa dikucilkan. Ini menurut Dokter Lili. Mereka butuh support, baik physically support, material support, dan tidak kalah penting adalah mentally support. Jadi nggak setuju memang. Jadi karena memang kemarin sempat beredar tuh hati yang gembira adalah obat. Ya memang kalau dia stressful, ya kondisinya akan semakin menurun. Apalagi kita nggak tahu dia positif atau enggak. Tapi kalau dia positif kan kasihan gitu. Kalau mentalnya terus turun malah jadi sakit. Karena ya mental tuh tadi kan mengganggu juga ya. Maksudnya banget. Karena itu dari segi kesehatan pun katanya kalau mental maksudnya jadi down seperti itu akan dia semakin sakit juga bisa drop juga semakin bisa kayak gitu. Dan itu kemarin kesaksian para pasien COVID-19 yang sudah sembuh dari sakit itu salah satunya mereka sebutkan tuh hati yang gembira. Jadi kita harus beri support pada orang-orang. Kemudian Dr. Lili juga katakan seseorang yang merawat COVID memakai APD. Kalau berpindah area harus melakukan desinfeksi, lepas APD baru pindah area layanan. Kami sarankan baju berangkat dan pulang kerja dengan baju di tempat kerja berbeda. Baju di tempat kerja dilakukan pencucian berbeda, perlakuan dengan baju harian biasa, dan kalau bisa dipisah mencucinya. Ini protokol yang Dokter Lili sarankan dan memang bagus sih. Saya sendiri setelah pulang kerja juga mandi itu. Biasanya saya nggak pegang apapun, saya buka pintu, saya mandi dan pakaiannya langsung saya masukkan. Buka pintu langsung mandi. Buka pintu kamar mandi. Oh gitu. Karena pintu depan udah dibuka sama istri. Oh gitu. Oh sama istri Anda. Oh iya. Ya, okay. Tapi bagi yang sendiri nggak bisa gitu. Nah dia harus buka pintu dulu. Iya. Buka sendiri. Nggak ada yang membukakan. Kemudian Pak Ginting dari hukum ya. Segi hukum ya. Beliau katakan kalau mau dilihat dari segi hukum, berbagai undang-undang terkait, khususnya hukum pidana, bisa dikategorikan kejahatan atau pelanggaran. Ini yang mengenai mengucilkan, bukan mengucilkan ya, dia nggak mau dikarantina mandiri itu ya. Jadi dia sudah ODP, PDP, tapi dia ngeyel. Dia tetap beraktivitas, bahkan berkumpul dengan orang lain, nah itu kejahatan. Dan itu melanggar ya Mas ya. Melanggar. Karena tadi sudah ada aturan dari pemerintah juga kan. Jadi menurut agama keliru, menurut hukum keliru, secara sosial pun itu tidak boleh. Jadi tidak bisa dibenarkan ketika ODP, PDP atau bahkan yang positif tidak karantina mandiri itu jangan sampai seperti itu. Oke. Ya, Mas, masih ada pertanyaan nggak sih? Masih ada, ini satu pertanyaan terakhir situ. Terakhir ya. Saya bacakan ya teman-teman. Ketika pandemi COVID-19 sudah berakhir dan semua sudah dinyatakan sembuh, bagaimana perlakuan Anda terhadap ODP, PDP, dan tenaga medis yang menangani COVID-19 ini? Dan jawaban terbanyak, 2 jawaban terbanyak ya. Pertama, berlaku positif seperti biasa. Ini yang seperti seharusnya sih. Kemudian, mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Ini untuk tenaga medis pasti. Bener banget sih. Kemudian mengucapkan selamat, minta sampel darah untuk vaksin. Mungkin tujuannya baik untuk membuat vaksin. Vaksin. Ini pasti orang-orang yang masih berpendidikan banget gak sih dia? Dia jawabannya out of the box. Terus ada yang ingin memeluk, mungkin memberi kayak
selamat syukur gitu ya. Tapi harus cewek-cewek, cowok. Iya, benar. Cowok-cewek boleh tapi suami istri. Iya, Bapak anak, iya. ibu anak. Ya. Nggak usah dijelaskan Iya, itu kan iya. kita tadi tahu. Kemudian menambah masa social distancing untuk memastikan semuanya aman. Ada yang masih dia pengen make sure bahwa semuanya aman, baik saja baik ya. saja. Maksudnya itu harus punya dia memiliki jangka waktu sendiri untuk percaya bahwa ini benar-benar sembuh ya. Gitu. Tapi kita ikuti informasinya aja sih. Maksudnya memang kalau memang udah pemerintah nyatakan aman ya memang aman gitu ya. Jadi kita taat aja dan percaya saja. Iya. Kemudian mengenai pertanyaan ini pendapat Pak Hakim nih sebagai psikolog sosial. Jadi stigma atau pengucilan ini akan muncul karena masyarakat merasa terancam dalam kadar yang pas itu baik. Tetapi ketika ketakutannya terlalu berlebihan sampai kemudian mengucilkan orang dengan status ODP dan tenaga medis itu yang berbahaya. Jadi tetap tidak boleh mengucilkan orang-orang yang ODP atau yang tenaga medis. Karena kalau PDP dan yang positif itu sudah pasti dirawat di rumah sakit kan, tapi yang ODP kan tidak dirawat. Tapi ya jangan dikucilkan gitu. Berarti social punishment itu udah tidak ada ya? Harusnya tidak ada. Harusnya nggak ada ya kalau udah. Kalau mau dia menghormati ya, maksudnya jangan gitu, jangan mengucilkan. Kemudian tapi seharusnya dalam situasi isolasi diri dan stay at home ini stigma ini nggak terlalu berdampak buruk karena orang-orang diimbau untuk saling jaga jarak. Dan Pak Hakim ini beliau memberi statement. Saya kira tidak akan berlanjut setelah corona berakhir. Kalau pandemi ini selesai, stigma semacam itu akan perlahan-lahan hilang juga. Ya, saya juga berharap seperti itu sih. Kemudian stigma itu akan hilang sendiri untuk sebagian besar masyarakat. Nah, yang sulit hilang adalah stigma yang didasari oleh sentimen-sentimen negatif yang memang sudah ada sebelum wabah. Jadi stigma COVID-19 hanya dipakai kedok saja. Ya benar sih. Kalau memang orang udah nggak suka tuh. Iya sih, itu buat senjatanya. Mau kamu bener, kalau aku nggak suka, ya aku nggak suka. Gitu. Tapi jangan seperti itu ya, sentimen-sentimen seperti itu nggak baik untuk kesehatan. Mohon dihilangkan. Kesehatan rohani juga ya. Kemudian, menurut Dokter Lili, teorinya setelah ODP, PDP, positif corona dan tenaga medis yang telah melakukan SOP yang benar tidak akan lagi menularkan COVID-19 ini. Tapi setiap upaya tidak ada yang 100%, jadi ada banyak faktor yang turut terlibat. Jadi terus berdoa dan terus percaya kepada Tuhan. Ini saran seperti ini. Ya memang pasti ada yang namanya faktor-faktor X gitu. Jadi kalau di dunia teknik itu terus namanya faktor X. Jadi kalau kita sudah lakukan semua sesuai SOP, tapi ternyata dalam proses pengerjaannya masih ada kekeliruannya, itu faktor X. Karena semuanya udah kita siapkan yang benar. Dan itu kita serahkan saja pada Tuhan. Jadi kita percaya aja. Itu tadi kan dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah dibahas juga ya Mas ya. Kira-kira nih ketika itu sudah berlalu, saran kedepannya itu apa Mas? Biar tidak terjadi kasus pengucilan seperti itu ya. Ya ini memang ada beberapa saran dari para ahli tadi, terus dari Pak Hakim, Pak Lilik juga Pak Ginting ya. Bisa bacakan aja ya langsung sarannya. Pertama dari Pak Hakim. Jadi situasi pandemi ini dinamik. Jadi terus terjadi perubahan dari hari ke hari. Maka cara terbaik menghadapi pandemi adalah tetap tenang, jaga kesehatan diri dan keluarga, dan ikut informasi secukupnya dan seperlunya saja. Karena memang informasi yang beredar kan nggak jelas nih. Ya cari yang dari website-website yang kredibel aja. Jadi biar nggak menimbulkan ketakutan. Iya sih, saya setuju sih. Tenang gitu dan memilih berita-berita yang positif juga itu menurut saya juga oke sih. Kemudian dari Dokter Lili, setuju social distancing tidak dipungkiri merenggangkan sendi-sendi komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan yang kalau kebablasan bisa antisosial gitu ya. Jadi orang berpikir yang penting saya tidak kena, orang yang terpapar jangan mendekat saya, dan yang harus mengalah kamu gitu. Nah ini memang tidak bisa dipungkiri nih menurut Dokter Lili. Tapi pola pikir menjadi egosentris, lupa bahwa dia butuh orang lain, lupa bahwa orang lain tadi adalah korban atau bahkan penolong. Jadi ini terminologi yang saya buat agak sentimental, yang mungkin sebenarnya karena tuntutan pekerjaan tidak bisa menghindar atau terpaksa harus ambil peran tersebut. Ini karena beliau dokter juga ya. Kemudian saran saya berdoa sehati sepikir
agar pandemi ini segera berakhir, dan syukuri kalau sudah berakhir. Wujud syukur itu adalah menerima segala sesuatu dan semua orang apa adanya. Ya, gitu ya. setuju. Dan yakini bahwa tiap upaya yang dilakukan baik, sehingga orang yang dinyatakan sembuh dan petugas yang sudah dinyatakan clear memang clear. Iya. Terakhir, sebaik-baiknya manusia berusaha, ada ketidaksempurnaan dan kesempurnaan milik Tuhan semata. Untuk itu kita serahkan setiap upaya kita kepada Tuhan sehingga disempurnakan gitu. Jadi ya jangan terlalu takut terus nanti wah ini jangan-jangan jangan-jangan enggak. Kalau memang sudah dinyatakan clear ya memang clear gitu. Jadi ya percaya aja, jangan membuat ini loh. Apa ya? Pola pikir sendiri loh. Malah jadi kayak kebablasan antisosial enggak sih kayak gitu? Iya, bisa jadi. Iya. Ya, lanjut aja. Dan menurut Pak Ginting, sarannya ya ikuti kebijakan pemerintah, hargai dokter atau perawat atau para medis. Orang yang terkena COVID-19 itu bukan penjahat, jadi bukan harus kucilkan, dijauhi. Terus bahkan sudah meninggal, nggak boleh dikuburkan di sini. Ya, kasihan sekali seperti itu. Dan itu juga sudah, maksudnya pemerintah pun juga sudah memikirkan sejauh itu kan ya, Mas? Pasti. Karena memang protokolnya juga secara medis sudah dibuat. Bahkan di undang-undang itu memang sudah tertulis seperti itu. Bahkan tidak hanya corona ya, wabah atau pandemi apapun ini saya ambil dari statementnya Dr. Tirta dalam sebuah videonya itu, bahwa memang sudah tertulis semua wabah, semua pandemi, korban jenazahnya itu memang harus di plastik. Bukan berarti ini akan menularkan atau enggak, bukan karena itu, karena memang sudah peraturannya seperti itu. SOP-nya seperti itu. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu ini. Semuanya sudah dipikirkan safety-nya kayak gitu ya. Jadi percaya aja. Jadi kalau semua sudah berakhir ya sudah gitu. Maksudnya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, syukuri. Dan tadi Dr. Lili juga beri masukan yang bagus. Kalau sudah berakhir ya ucapan syukur kita ya kita memberi penghargaan pada tenaga medis. Pak Ginting juga katakan seperti itu. Tenaga medis dan ya kita perlu juga menghargai lebih lagi orang-orang yang sudah sembuh kan ya. Iya. Dan ex pasien COVID-19 ya jangan terus dijauhi seolah-olah dia monster yang akan suatu saat menyerang kita. Enggak gitu. Iya benar. Enggak gitu. Kalau dia sudah dinyatakan clear berarti clear gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya ini apa Mas? Menurut Mas Bagus sendiri, Mas Bagus tuh apa yang didapat dan kedepannya Mas Bagus sendiri bagaimana? Ya kalau yang saya dapatkan ya tentang karantina mandiri ya memang karantina mandiri itu sangat penting dan sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus kan. Makanya ya sebisa mungkin kita lakukan lah. Karena kalau hari ini saya harus bekerja ya saya kalau pulang kerja seperti anjuran ahli-ahli tadi bahwa kalau saya pulang ya saya langsung mandi dan nggak kemana-mana. Kalau nggak penting mendesak saya nggak akan pergi kemana-mana. Tapi APD tetap akan saya pakai. Terus kalaupun ada orang ODP atau PDP yang ada di sekitar saya ya saya memberi support apapun itu yang bisa saya lakukan akan saya lakukan karena memang mereka bukan kriminal gitu ya. Karena mereka justru harus didukung. Saya jadi mengerti itu. Jadi memang kalau saya pribadi sih yang saya dapatkan gitu. Jadi kita nggak perlu takut karantina. Kalaupun sampai saya nggak berharap. Maksudnya kalau Tuhan izinkan sampai saya jadi PDP pun saya bersedia kok pasti akan karantina mandiri gitu loh. Karena memang saya nggak mau. Saya pun melakukan protokol itu karena saya nggak mau orang lain sakit. Mungkin saya tidak akan sakit mungkin karena masih muda, kondisi tubuh masih fit. Tapi saya bisa jadi pembawa gitu loh. Iya, carrier, OTG, orang tanpa gejala itu. Nah, itu yang berbahaya kan. Makanya saya tetap pakai keamanan untuk karena saya mengasihi orang-orang di sekitar saya gitu. Kalau Bertus sendiri gimana tuh? Ya kalau aku sih setuju sih sama Mas Bagus. Cuman ya karantina ini perlu dilakukan gitu. Karantina mandiri itu perlu dilakukan dan jangan egois. Ya saya pun juga tidak akan egois dengan hal yang seperti itu dan ya harus melakukan protokol kesehatan sesuai pemerintah. Dan kalau nanti ada orang-orang yang ODP, PDP ataupun yang positif sekalipun juga saya pribadi pun mendoakan, mendukung juga dan mensupport pasti mereka agar mereka pun juga mental tidak down, agar mereka tetap semangat juga menghadapinya dan ya kesembuhan itu pun juga akan ada kok gitu. Setuju. Makanya kita mengajak ya untuk teman-teman semua yang
melihat video ini kita mengajak untuk kita bersama-sama menjaga diri, menjaga orang lain, karantina mandiri, pakai APD lengkap dan terus memberi support untuk orang-orang yang mungkin ODP, PDP, bahkan tenaga medis yang hari-hari ini tengah berjuang melawan virus. Ya kita dukung, bukan malah kita menjauhi, mengucilkan mereka. Karena ada beberapa kasus kemarin yang saya dengar juga ada tenaga medis yang diusir dari kosan. Iya benar. Nah, itu kasihan. Jangan gitu. Itu tindakan salah. Mereka sudah menjalankan APD protokol kesehatan itu dengan menggunakan APD lengkap tuh, itu bentuk kepedulian mereka juga terhadap sekitarnya. Walaupun mereka terpaksa dalam tanda kutip ya tadi katakan dokter ini, walaupun karena mereka di posisi memang mereka harus merawat. Jadi mereka dalam tanda kutip itu gitu. Tapi saya percaya mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk kesehatan, untuk kesembuhan kita semua. Makanya kita harus dukung petugas medis, kita dukung PDP, ODP yang terjangkit, dan kalau sudah selesai, sudah dinyatakan clear gitu loh. Jangan membuat stigma macam-macam gitu ya. Jadi tolong please teman-teman semuanya untuk tidak berstigma negatif terus kepada orang-orang yang mungkin kena seperti itu, ODP, PDP dan positif sekalipun, dan pemerintah juga harus didukung. Jangan berstigma negatif terus dengan pemerintah, dan kita tetap terus dukung Tuhan, kita harus support itu agar virus ini pun juga segera berakhir juga dan kita boleh terbebas, kita bisa beraktivitas kembali, sukacita kembali seperti itu. Dan jadi percaya aja ya. Kalau himbauan pemerintah seperti ini ya lakukan aja, himbauan medis seperti ini ya lakukan saja seperti itu. Kemudian ada satu kata bijak juga ya Mas, kalimat bijak juga ketika orang tahu itu salah tapi tetap dikerjakan, yaitu berdosa, teman-teman. Jadi please tolong untuk kedepannya melakukan hal kebenaran untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jangan dilakukan terus sembrono dan lain sebagainya. Tetap di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah sesuai anjuran pemerintah, dan terus dukung kita bersatu bahu-bahu melawan COVID-19. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di Take One selanjutnya. Bye. Jangan lupa aku mau subscribe, like, komen video channel media. Terus bye. Bye. Terima kasih. Bye. Audio Jungle.